Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di di mata kuliah pemrograman Web 2 ya. Kali ini pertemuan ke-14 ya sebenarnya. Oke, jadi ini lanjutan dari pertemuan 13 sebelumnya di mana kita sudah belajar dasar-dasar em, tentang framework Laravel di mana teman-teman di sini sudah belajar tentang view ya, kemudian melakukan setting pada routes ya, menggunakan menangani dua request yaitu get dan post. Kemudian kita juga sudah buat controller di sini. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk menangani data yang disubmit ke dalam aplikasi. Nah, data ini ya pada akhirnya harus ditangani ya, baik itu ntar kemungkinan ya paling paling sering itu adalah disimpan ke dalam database seperti itu ataupun diubah dan semacamnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke operasi base data ya, operasi CRUD ya atau create, read, update, delete ya, di pertemuan singkat ini ya kita ingin belajar hal dasar lainnya dulu sebelum nanti kita masuk ke sana, yaitu bagaimana melakukan validasi terhadap input. Oke, teman-teman. Oke, jadi pertama-tama mungkin kita run dulu ya untuk aplikasinya. Silakan buka untuk SAM control panelnya, boleh diaktifkan dulu server dan juga database-nya. Oke, kemudian kita run ya. PHP artisan serve. Nah, ini dia, kita sudah dapat harusnya ya. Cuman ini lewat. Nah, ini dia. Di servernya boleh kontrol dan klik untuk membuka. Nah, ini dia. Nah, di sini kita belum melakukan validasi, teman-teman. Jadi, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika kita mengambil input dari user. Sebelumnya kita sudah menambahkan keamanan supaya nanti dia tidak mengalami serangan. Salah satunya adalah CSRF ya, atau cross-site request forgery, di mana kita sudah menambahkan di sini ya, di home.blade-nya, di dalam form-nya kita tambahkan ini akan memanggil modul di Laravel ya, yang memberikan proteksi dari serangan CSRF. Nah, selain daripada faktor keamanannya, validitas input juga harus dipertimbangkan, teman-teman. Contoh di sini ini belum ada validasi input. Jadi kalau kita bahkan klik daftar, belum isi apa-apa pun, selamat bergabung gitu. Dan ini tidak boleh seharusnya. Semua data ini harusnya diisi sempurna baru dia bisa masuk ke sini, baru masuk ke controller atau di controllernya baru nanti bisa diinput misalnya ke database. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukan validasi? Jadi pertama adalah kita ambil dulu semua data yang dikirim. Nah, ini penting tidak hanya untuk melakukan validasi, pada kenyataannya sebelumnya di dalam controller kita tidak atau belum melakukan apa-apa ya. Di user controllernya ketika sudah mendapatkan post daftar, dia tidak ngambil datanya, tapi langsung selamat bergabung dengan klub. Nah, sekarang kita akan ambil datanya, data yang dikirim dari form ini. Jadi NIM, nama, dan PW ya, atau password itu akan dikirim ke daftar, ke sini ya. Nah, datanya itu harus ditangani atau harus diambil seperti itu. Nah, pertama yang harus dilakukan untuk melakukan itu adalah membuat parameter di sini. Oke, parameternya dengan tipe adalah request. Ya, seperti ini. Kemudian nama objeknya atau nama variabelnya didahului dengan tanda dolar ya. Boleh kasih nama yang sama, request seperti ini. Nah, jadi nanti data yang dikirim ya, data yang dikirim dari form ini, name, nama, dan password itu akan masuk ke sini sebagai request gitu ya. Nah, requestnya kita apakan? Nanti requestnya itu akan berupa data-data yang dikirim di sini nih, name, nama, dan password. Ya, tapi sebelum kita melakukan tindakan seperti memasukkannya ke dalam basis data, misalnya kita cek dulu apakah inputnya valid atau tidak, diisi atau tidak. Nah, pertama untuk melakukan validasi, kita buat dulu
sebuah variabel ya. Misalnya adalah sebenarnya bebas, tapi saya kasih nama data submit. Data submit. Kenapa data submit? Ya data-data yang ini, data-data yang disubmit dari form ini. Itu saya beri nama data submit, diisi. Nah, kita akan melakukan validasi terhadap request yang ini. Terhadap data requestnya akan kita validasi, jadi boleh lakukan seperti ini, $request. Kemudian lakukan seperti ini, operatornya panah ya. Kita akan panggil fungsinya yaitu validate. Nah, ini dia. Oke. Jangan lupa titik koma di akhir. Nah, di sini validate-nya kuning karena kita belum mensuplai dia dengan parameternya ya. Di sini kita harus memberikan rules-nya. Validasinya seperti apa aturannya, apa yang akan kita terapkan untuk divalidasi seperti itu. Misalnya kita mau NIM, nama, dan passwordnya itu wajib diisi atau required. Nah, teman-teman boleh lakukan seperti ini. Kalau misalnya validasinya lebih dari satu, maka pakai rules-nya itu di dalam kurung kotak seperti ini ya. Kan kita masukkan tiga-tiganya, tapi kita enter dulu biar rapih seperti ini. Nah, pertama adalah si NIM ya. Namanya adalah NIM. Ini perhatikan namanya harus betul sesuai dengan yang ada di sini yang dikirim. Ini kan ada name-nya ya. NIM, nama, dan PW. Nah, ini kita akan validasi. Pertama adalah NIM. NIM kita akan buat dia sebagai required. Required artinya memang wajib ada. Kemudian tanda koma. Jadi setiap satu elemen di dalam rules ini akan kita pisahkan dengan tanda koma. Selain NIM ada nama ya. Sama, required juga dia harus diisi. Seperti ini, koma lagi. Nah, baru yang terakhir PW. PW aja ya, sesuai dengan nama yang ada di sini. Nih, name-nya, lihat di name-nya. PW. Ini kita buat required juga. Required, artinya kalau nanti NIM nama atau PW-nya ada yang kosong, ini nggak akan lanjut ke sini. Maka selamat bergabung dengan klub tidak akan pernah ditampilkan kalau antara NIM, nama, atau passwordnya yang semuanya required atau wajib diisi, itu tidak kita isi misalnya. Nah, ini kita save dulu. Kemudian kita tes ya teman-teman. Ini boleh di-refresh. Nah, misalnya NIM-nya kita isi sekian. Kemudian namanya kita isi, tapi passwordnya nggak diisi. Kita langsung daftar aja. Nah, ini akan ditolak. Seperti itu. Jadi nggak akan masuk. Atau namanya diisi. Kemudian password juga diisi. Tapi NIM-nya tidak. Ini juga akan ditolak. Seperti ini. Jadi karena dia require tiga-tiganya, maka tiga-tiganya harus diisi, teman-teman. Jadi di sini harus diisi semua, NIM, nama, dan password juga harus diisi. Baru klik daftar. Nah, baru bisa. Nah, itu adalah fungsi validasi. Tapi apakah validasi itu hanya bisa untuk mensyaratkan bahwa field-field ini harus diisi? Enggak ya, teman-teman. Kita bisa menentukan sendiri rules-nya seperti apa. Ya, rules-nya seperti apa kita bisa tentukan sendiri. Misalnya NIM ini nggak hanya required, tapi dia juga harus panjangnya. Misalnya, saya nggak tahu NIM kalian berapa. Katakanlah NIM itu karakternya, jumlah karakternya ya, 10 sampai 11 karakter. Kalau dia lebih dari 11 berarti nggak valid. Kalau kurang dari 10 berarti nggak valid. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini kita bisa kasih tambahan. Berarti ini kalau lebih dari satu rules-nya atau syaratnya kita pakai kotak ini, kurung kotak. Nah, required-nya adalah salah satunya. Ini kita copy atau kita cut ya. Cut aja, Ctrl X. Nah, kita masuk ke sini. Satu. Nah, lagi nambah syaratnya. Kasih koma. Misalnya karakternya minimal pakai tanda kutip ya. Minimal dia value-nya
10 karakter. Nah, seperti ini. Terus mau nambahin maksimalnya juga boleh. Setelah ini kasih koma lagi. Misalnya kutip max ya 11 karakter misalnya. Nah, jadi NIM ini harus diisi dan karakternya itu minimal 10 karakter dan maksimal 11 karakter. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih dari ini. Seperti itu. Ini contohnya. Dan kalau misalnya ingin diberlakukan juga untuk password, biasanya password juga ada minimalnya ya. Misalnya ini kita copy ya. Misal ini role yang ini kita copy. Kita berlakukan juga untuk si password. Nah, kalau password mungkin minimal 8 karakter gitu panjangnya. Kemudian maksimalnya ini terserah. Tapi boleh dibatasi juga biar nggak terlalu panjang karakter passwordnya, misalnya maksimal 25 karakter. Jadi kalau passwordnya terlalu lemah, misalnya kurang dari 8 karakter, dia ditolak. Atau kalau lebih dari 25 juga dia ditolak. Itu rulesnya. Jadi kita bisa menambahkan rule untuk validasinya. Data yang valid dan diterima itu yang seperti apa, bisa kita tentukan di sini. Oke, ini kita save dulu. Nah, kita uji coba, misalnya nanti kita ngisi NIM-nya itu sedikit karakternya, nggak nyampe 10. Harusnya ini ditolak, meskipun diisi dengan lengkap. Contoh, di sini kita kembali dulu, kita refresh ya. Misalnya di sini kita masukkan NIM, tapi NIM-nya nggak sampai 10 karakter. Nah, segini aja. Ada 7 karakter. Nama diisi, misalnya. Nama diisi dengan benar, password juga diisi, misalnya. Tapi NIM-nya ini nggak sampai 10 karakter, artinya dia tidak memenuhi syarat atau rule di sini minimal 10. Maka ini juga akan ditolak ketika kita klik daftar. Nah, dia ditolak, tetap ada di form ini. Nah, begitupun untuk yang lainnya. Misal NIM-nya udah dibenerin nih 2022 01 02 02 02. Berapa karakter nih? 4 5 6 7 8 9 10 11. Oh, ini kelebihan. Nah, segini. Ini 11 karakter nih misal. Ya. Nah, harusnya ini udah oke untuk NIM-nya. Terus namanya kita isi Ton Wijoyo misalnya. Passwordnya kita isi normal. Nah, ini harusnya bisa daftar. Nah, selamat bergabung. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai NIM yang sama, ya aman. NIM-nya aman, 11 karakter. Nama juga aman ya, diisi. Tapi passwordnya terlalu lemah, misalnya hanya 4 karakter saja seperti ini. Ini juga tidak memenuhi rule yang sudah kita buat, karena passwordnya minimal adalah 8 karakter. Dengan maksimal 25 karakter. Kalau tidak memenuhi, dia juga akan ditolak. Kita coba klik daftar. Nah, ditolak. Tidak masuk. Seperti itu jadi ya. Jadi itu tentang validasi data yang dikirim dari form. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba data yang memang sudah valid, sudah bisa diterima, itu akan disimpan ke dalam basis data. Oke, jadi sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, di pertemuan 15 ya teman-teman. Silahkan yang ini dipelajari. Jika ada yang ingin diskusikan, boleh diskusikan di kolom komentar ataupun di forum, baik di kelas maupun di e-learning ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.